Salam sejahtera Bu Mar, asisten, dan rekan-rekan lainnya. Nama saya Rahendra Akmalia, bersama dengan Torik Marendra, Uzama, Andra Fadewa Shanata, dan Muhammad Hikam. Sebagai kelompok 4, akan mempresentasikan laporan degradasi kami dengan sampel yang telah diberikan, yaitu sebuah ice ray. Pertama-tama, kami akan mulai dengan sebuah pendahuluan. Cetakan es batu atau ice tray merupakan sebuah produk yang digunakan untuk mencetak es batu dalam bentuk tertentu. Cetakan es batu dapat diaplikasikan dengan menuangkan berbagai jenis cairan seperti air, sirup, dan berbagai bahan konsumsi lainnya dalam bentuk cairan. Dan lalu akan dituangkan dalam cetakan dan kemudian dimasukkan ke alat pendingin seperti kulkas atau freezer. Cairan tersebut kemudian mengalami pendinginan dalam cetakan hingga melewati temperatur bekunya. Untuk mengeluarkan cairan tersebut yang sudah beku, maka dilakukan aksi melintir atau bending. Jika dilihat dari pengamatan awal ice tray tersebut, sampel yang diberikan memiliki 3 letakan pada ujung runcing tempat fluid ditampung. Bisa dilihat pada bagian 1, 2, dan 3. Bersama dengan pengamatan yang lebih mendalam, dapat diamati terdapat perubahan warna cetakan pada bagian tertentu dalam cetakan. Dalam hal ini, bagian cetakan terlihat lebih kusam dibandingkan bagian luar cetakan dan pegangan cetakan atau dinamakan holder. Untuk hipotesa awal, maka kami menduga bahwa modus kegagalan ice tray tersebut adalah karena fatigue, karena akibat aksi bending yang terus-menerus dilakukan selama service life-nya. Dari pengamatan hipotesa awal tersebut, maka kami merancang sebuah rencana kerja yang membuktikan hipotesa tersebut. Rencana kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan preparasi sampel agar dapat dilakukan pengujian FTIR, kalorimeter, pengamatan mikroskop, dan uji densitas. Kami juga merencanakan uji DSC dan uji keras. Namun akhirnya tidak dilakukan karena dimensi sampel yang tidak memenuhi standar ASTM untuk uji keras dan uji DSC yang tidak dalam cakup biaya. Lalu yang terakhir adalah simulasi ice tray. Alasan mengapa pengujian tersebut dilakukan akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Dema. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pembahasan tentang pengujian atau serangkaian uji-uji yang kami lakukan untuk mengevaluasi produk ice tray. Dari serangkaian pengujian yang kami lakukan, yang pertama kali kami melakukan pengujian FTIR atau Fourier Transform Inverse Spectroscopy. Di sini kami melakukan pengujian FTIR untuk mengetahui polimer penyusun ice tray. Bagaimana yang kita ketahui, FTIR dapat menghasilkan spektra-spektra tertentu yang menunjukkan gugus fungsi dari polimer. Dari sana kami bisa mengevaluasi polimer apa penyusun ice tray dan kira-kira menganalisis apa kegagalan yang mungkin terjadi pada polimer tersebut, beserta sifat-sifat dari polimer yang akan kami evaluasi nantinya. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan pengamatan kalorimeter yang kami lakukan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan warna pada polimer atau pada penyusun ice tray. Dalam hal ini, kami melakukan inspeksi visual secara singkat dan menemukan adanya perubahan warna pada beberapa daerah berbeda dari ice tray, yang kami harap dapat kami kuantifikasi dengan menggunakan kalorimeter. Selanjutnya, kami juga melakukan pengujian densitas, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui perubahan densitas dari ice tray. Jadi, dari beberapa bagian berbeda dari ice tray, kami harap kami dapat menemukan adanya perbedaan densitas pada daerah yang sering terekspos dengan senyawa kimia tertentu dan daerah yang tidak terekspos dengan senyawa kimia tertentu. Dari densitas, kami bisa menemukan adanya indikasi degradasi atau pemotongan rantai yang akan menjadi analisis berikutnya. Selanjutnya, kami juga melakukan pengamatan mikroskop optik yang kami tujukan untuk mengetahui morfologi retakan dan patahan yang terjadi pada ice tray. Dari sini, kami harap kami dapat mengetahui modus kegagalan yang terjadi pada ice tray. Seperti itu. Selanjutnya, kami juga melakukan simulasi untuk penutup yang dimana untuk mengetahui persebaran tegangan yang mungkin diterima oleh ice tray. Yang harapannya dapat menjadi jawaban bagi mengapa retak tersebut dapat terjadi atau kegagalan tersebut terjadi pada ice tray. Oke, selanjutnya kita lompat ke hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan, kami mengawali pembahasan dengan menggunakan FTIR. Di sini kami sudah menyajikan grafik FTIR yang sudah kami olah yang dihasilkan dari pengujian FTIR KBR, di mana sampel kami dalam bentuk serbuk kemudian dipaletisasi menggunakan KBR yang kemudian diuji. Didapatkan beberapa peak dengan sifat-sifat peak yang berbeda gitu ya.
Kita bisa melihat di sini ada peak di 2954,5, 2914,51, dan 2844,72 bilangan gelombang. Nah, di sana ketiga peak tersebut mengindikasikan adanya CH stretching yang biasa muncul pada senyawa alkena. Kita biasa menemukan tiga peak ini terlihat kuat pada senyawa metilen seperti itu. Nah, kemudian di 1457,25 kami dapat menemukan adanya CH bending di sini. Di 1375,15 kami juga menemukan adanya OH bending fenolik seperti itu. Kemudian ada CC bending alkena baik itu trans maupun cis itu kami temukan pada peak 1161,7. Kemudian ada juga peak yang terbilang lemah di 970,82 dan di 720,42 bilangan gelombang. Kedua peak eh, ini menunjukkan indikasi tertentu namun dianggap kurang kuat gitu ya peaknya. Jadi sehingga yang akan dipertimbangkan adalah peak yang lain yang kemudian dibandingkan dengan literatur oleh Lingia dan kawan-kawan pada saat melakukan penelitian. Di sini dugaan kami pada awalnya adalah menduga polimer tersebut merupakan PP atau HDPE. Di sini kita juga bisa membandingkan peak-nya ya, seperti itu. Di sini untuk CH stretching, kami menemukan adanya tiga peak CH stretching yang bersifat kuat dan tajam. Nah, di sini kami juga dapat menemukan nih, kalau di PP itu terdapat tiga peak yang tajam. Seperti itu, sehingga ini comparable. Beda dengan HDPE yang hanya terdapat dua peak, tapi kuat dan tajam juga. Selanjutnya ada peak di 1457,25 dan 1375,15. Di sini kami menemukan kedua peak yang identik pada PP, namun hanya menemukan satu peak pada HDPE. Walaupun demikian, keduanya cenderung menunjukkan adanya karakteristik yang mirip-mirip. Seperti itu. Bahkan blending keduanya juga menunjukkan karakteristik antara keduanya. Nah, dari sini ada satu peak yang sebetulnya tidak ada pada PP maupun HDPE, yaitu ada di 1375,15 ada OH binding fenolik. Namun beberapa literatur menyampaikan bahwa hal ini bisa jadi menunjukkan adanya antioksidan yang ditambahkan terhadap PP. Sebagaimana yang riset yang dilakukan oleh salah satu peneliti, di situ menunjukkan kalau penambahan antioksidan fenol yang berbasis fenolik itu tuh menunjukkan adanya itu tuh bisa meningkatkan adanya ketahanan terhadap termooksidatif dari PP yang kemungkinan ditambahkan pada PP penyusun ice tray seperti itu dikarenakan ice tray itu digunakan pada temperatur yang relatif rendah sehingga memungkinkan terjadinya adanya degradasi yang diakibatkan oleh termooksidatif walaupun temperaturnya rendah seperti itu. Walaupun demikian nanti ini akan dibandingkan kembali pada saat membahas densitas dikarenakan eh, peak yang muncul itu dianggap masih bisa menunjukkan karakteristik baik itu PP maupun HDP. Seperti itu. Kalau demikian, kelompok kami menyimpulkan kalau material penyusun ice tray kami itu adalah polipropilena atau PP. Seperti itu. Mengingat aplikasinya yang di industri juga banyak digunakan untuk aplikasi seperti ini. Begitu. Nah, selanjutnya kami juga melakukan pengamatan terhadap diskolorasi ya, atau perubahan warna. Di sini indikasi diskolorasi awalnya kami dapatkan dari pengamatan visual. Jadi pada bagian cetakan dalam dan cetakan luar itu berbeda. Dan pada bagian holder yang ada di samping sini, itu juga berbeda. Seperti itu. Dan hasilnya dengan menggunakan colorimeter dan hanya mengamati lightness-nya atau tingkat kecerahannya, kami menemukan bahwa pada bagian cetakan luar dan pada bagian holder, itu memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian cetakan dalam, yaitu di 90,87, 92,54, dan bagian cetakan dalam itu di 84,97. Nah, dari perbedaan warna ini, sebetulnya kita dapat menyimpulkan kalau terdapat perubahan warna atau di mana perubahan warna pada bagian dalam dan pada bagian luar. Hal ini juga menunjukkan kalau pada daerah cetakan bagian dalam itu terdapat degradasi yang kemudian bisa jadi disebabkan oleh kontak dengan senyawa kimia tertentu, tidak hanya air. Walaupun cetakan es biasa digunakan hanya untuk air, tapi bisa jadi itu tidak hanya digunakan untuk air. Seperti itu. Nah, di situ sebetulnya mengapa kita hanya mengamati likeness? Karena likeness itu menunjukkan tingkat kecerahan. Jadi 100 likeness itu menunjukkan warna putih dan 0 likeness itu menunjukkan warna hitam. Seperti itu. Di sini kami tidak mengamati A dan B dikarenakan tidak ada presensi warna lain yang dianggap muncul dan dengan mengamati likeness kami menganggap
sudah cukup mewakilkan adanya diskolorasi pada ekstrak. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya penjelasan akan dilakukan oleh teman saya Hikam terkait dengan identitas. Silakan Hikam. Ya, baik, selanjutnya adalah terkait dengan pengujian densitas untuk produk Astra ini. Pengujian densitas ini kami lakukan pada dua bagian yang berbeda dari produk Astra, itu bagian cetakan dalam, yang mana itu diduga terjadi degradasi, dan bagian holder yang tidak terjadi degradasi. Masing-masing bagian tersebut dilakukan pengulangan pengujian sebanyak 3 kali. Nah, dalam pengujian densitas ini kami menggunakan piknometer dengan volume 25 mili. Kemudian untuk menghitung densitas sampelnya digunakan persamaan berikut ini. Dari hasil pengujian densitas, setelah dirata-ratakan dapat terlihat bahwa ada perbedaan nilai densitas dari bagian yang tidak terdegradasi dan bagian yang terdegradasi. Di sini untuk bagian yang tidak terdegradasi memiliki nilai densitas sebesar 0,1 gram per centimeter kubik, sedangkan untuk bagian yang terdegradasi mempunyai nilai densitas sebesar 0,88 gram per centimeter kubik. Jadi terlihat bahwa ada penurunan nilai densitas pada daerah yang terdegradasi. Kemudian kami coba melakukan uji signifikansi ya dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman R. Di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya itu adalah 0,5, yang mana artinya bahwa jika secara statistik tidak ada perbedaan signifikan antara densitas dari bagian yang tidak terdegradasi dan dengan bagian yang terdegradasi. Namun satu hal lain di sini, untuk masing-masing bagian yang diuji densitas itu memiliki standar deviasi yang sangat kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan nilai densitas ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan densitas gitu ya, bukan karena range tertentu antara bagian yang tidak terdegradasi dan bagian terdegradasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang terjadi penurunan eh, densitas dari bagian yang terdegradasi. Nah, implikasinya adalah karena ada penurunan MW, kemungkinan pada bagian tersebut terjadi pemotongan rantai dari polimernya, yang mana itu adalah tanda suatu polimer terdegradasi, sehingga di sini bisa membuktikan hipotesis kami bahwa memang terjadi degradasi pada bagian cetakan dalam dari produk Astray. Adanya penurunan densitas juga terjadi penurunan molecular weight ya, yang artinya juga terjadi pemutusan rantai dari polimer penyusun produk Astray ini. Baiklah, selanjutnya merupakan hasil dari pengamatan menggunakan mikroskop optik. Di sini yang kita amati adalah bagian pada produk X-ray yang mengalami perpatahan. Dua gambar berikut adalah pengamatan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran objektif 5 kali, sedangkan gambar yang paling kanan itu perbesaran objektif 20 kali. Terlihat bahwa dari hasil pengamatan menggunakan mikroskop optik terdapat striation pada produk X-ray yang mengalami perpatahan, sehingga kelompok 4 menyimpulkan bahwa modus kegagalan yang terjadi pada produk X-ray tersebut akibat fenomena fatigue. Fenomena fatigue itu sendiri adalah kegagalan yang terjadi pada suatu material ketika mengalami pembuanan fluktuatif secara berulang. Kita yakin bahwa pada saat pengguna mengeluarkan S pada produk X-ray, itu seiring berjalannya waktu, kapasiti dari produk X-ray tersebut menurun,
Dan sampai suatu ketika pada patah, itu load yang diberikan itu lebih besar dari capacity. Kalau kita amati lagi dari pengamatan menggunakan mikroskop optik, itu terlihat bahwa daerah dimulainya rambatan itu pada titik hitam ini, atau pada daerah bagian paling runcing pada produk X-ray, dan terus merambat. Nah, kita, kelompok 4, berkesimpulan bahwa daerah rambatan tersebut adalah tempat yang menerima tegangan atau menerima pembebanan yang paling tinggi. Hal itu nanti dikonfirmasi dengan menggunakan simulasi dengan SolidWorks. Selanjutnya berikut merupakan hasil dari simulasi terhadap produk X-ray dengan menggunakan software SolidWorks. Di sini kita membandingkan antara produk X-ray yang tanpa bagian runcing antara sekatnya dengan produk X-ray yang memiliki bagian runcing. Idealnya, suatu produk X-ray itu didesain seperti ini. Sedangkan pada produk X-ray yang patah, yang kelompok kami amati itu terdapat bagian runcing. Nah, bagian runcing di sini itu menimbulkan area stress concentration, di mana beban yang diterima oleh produk ini itu jauh lebih besar pada daerah stress concentration tersebut. Terlihat bahwa dari data simulasi kita, pada produk X-ray yang tanpa bagian runcing, itu menerima beban sekitar 1,9 kali 10 pangkat 3 Pascal, sedangkan pada produk X-ray yang kita amati, pada bagian runcing, itu menerima beban sebesar 7,2 kali 10 pangkat 5 Pascal, di mana itu jauh lebih besar, sekitar 300-an kali lebih besar dibandingkan beban yang diterima tanpa bagian yang runcing. Nah, sangat logis bahwa area mulanya terjadi retakan itu pada daerah tersebut dan kemudian merambat pada daerah sekitarnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil tugas kelompok produk X-ray. Yang pertama adalah modus kegagalan pada produk X-ray adalah fatigue. Tadi sudah didukung dengan data dari pengamatan visual menggunakan mikroskop optik, yang mana pada daerah retaknya itu daerah kegagalan terlihat adanya striation, yang merupakan ciri dari fenomena fatigue. Kemudian yang kedua, ditemukan terdapatnya diskolorasi pada bagian cetakan dalam X-ray yang diikuti dengan penurunan densitas. Juga tadi didukung dengan hasil uji kolorimeter, yang mana pada bagian cetakan dalam itu nilai brightness-nya lebih rendah dibandingkan dua bagian yang lain, sedangkan untuk densitasnya juga lebih kecil daripada bagian lainnya. Yang ketiga, kegagalan produk X-ray disebabkan karena adanya bagian runcing pada sekat X-ray yang mengakibatkan adanya konsentrasi tegangan. Kemudian diperparah dengan pembebanan berulang secara dinamik saat proses mengeluarkan es dari produk X-ray. Ya, jadi tadi sudah dibuktikan juga dengan pemodelan menggunakan SolidWorks bahwa bagian runcing pada sekat X-ray itu merupakan bagian yang memiliki konsentrasi tegangan. Ya. Jadi ketika terjadi kegagalan, jadi retak, maka bagian tersebut yang jadi inisiasi adanya retakan dan kegagalan pada produk X-ray. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.